Nah, ini masalah banyak pengusaha UMKM, itu keberanian ini tadi. Aduh, nanti kalau seandainya mereka direkrut, gimana ya mau menggajinya kan gitu kan ya. Padahal karyawan itu digaji dulu atau kerja dulu baru digaji? Kerja dulu, Coach. My Coach, the great online business coach. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita buka ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk ketemu lagi di forum yang rutin kita laksanakan setiap Selasa sore ya. Forum Tunas, bantu UMKM naik kelas. Nah, jadi UMKM ini bagaimana kita minta sama Allah ya, kita programkan naik kelas, nggak cuman di situ-situ aja. Nah, ya kalau selama ini cuman sekedar produksi, jualan, omsetnya segitu-gitu aja. Sekarang kita pengen bagaimana bisa naik ke level ya, mulai merekrut karyawan, mulai bisa menyisihkan uang untuk investasi sistem ya, sehingga semuanya tidak manual lagi ya, mulai pelan-pelan investasi untuk gedung ya. Nah, tadi ada yang nanya juga sama saya, Coach, kalau ada keuntungan nih, lebih bagus uangnya ditabung atau diinvestasikan ke bisnis? Oh, jelas diinvestasikan ke bisnis dong tentunya ya. Nah, makanya pembahasan UMKM naik kelas ini menjadi penting banget buat Bapak Ibu yang memang ingin bisnisnya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada bisnis yang dari tahun ke tahun gitu-gitu aja. Contoh nih, saya dari kecil ada langganan lontong saya gitu ya di dekat rumah ini. Dulu ketika saya kecil ya, lontongnya kapasitasnya di satu kios gitu. Sampai saya tamat SMA masih juga di kios yang sama ya, nggak berubah. Rasanya juga tetap ya, rame iya, tapi bisnisnya ya gitu-gitu aja ya. Nah, tentunya Bapak Ibu nggak kepengen hal-hal itu terjadi gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, kita juga ucapkan selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baik, Bapak Ibu semuanya, sore hari ini saya ingin berbagi dulu. Nah, ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Nah, oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, nih pernah dengar nggak kalimat ini? Ya, Pak, Bu, kok harganya mahal banget sih? Nah, ya, siapa yang diginiin sama konsumennya? Ya, Bu, apa nggak bisa kurang lagi? Ya, siapa yang ngerasain ini kan? Aduh, Bu, ini tetangga sebelah harganya bisa lebih murah loh, gitu. Nah, kalau ini yang terjadi di Bapak Ibu semuanya, tandanya segmen ekonominya tidak tepat. Segmen ekonomi itu apa, Coach? Nanti kita bahas, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah kecewa ketika ditanya, ketika ada yang bilang kok mahal banget. Atau bahkan sebaliknya, ada yang bilang, duh barangnya kayaknya nggak berkualitas nih, gitu. Itu ciri-ciri segmen ekonomi yang tidak tepat. Baik, terus ada yang bilang, nah ini kan tadi kan, kok kualitasnya jelek banget ya? Kok barangnya variannya nggak banyak ya? Ini barangnya mudah rusak. Nah, ini tandanya apa? Kebutuhan segmennya tidak tepat. Ya, kebutuhan segmennya tidak tepat. Nanti kita gali sama-sama, kebutuhan segmen itu seperti apa sih Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian ada yang bilang lagi, kok
rasanya kurang enak ya? Kok rasanya kemanisan? Kok barang yang ini, produk kue yang ini rasanya kurang mantep dibandingkan dengan kompetitor. Nah, kalau ada yang seperti ini, tandanya segmen demografis dan psikologisnya yang tidak tepat. Nah, jadi kalau tepat, semua produk itu ada pembelinya, ya. Nah, makanya jangan buru-buru merubah produk. Harusnya yang dirubah adalah segmennya. Harusnya yang dilihat lagi adalah segmen kita. Kita membidik segmen yang mana. Kita coba lihat gambar berikut ini. Ini ada bakso. Nah, ada 3 jenis bakso. Bapak Ibu lihat. Bakso yang paling bawah dulu nih. Ini bakso yang standar, yang biasa kita makan, ya kan? Bakso ini melayani segmen yang mana? Kalau segmen yang bawah, segmen yang pinggir jalan, maka yang penting banyak, yang penting murah. Nggak penting dagingnya berkualitas kah, atau bahannya bagus kah, kaldunya memang dari sapi yang memang enak kah. Yang penting kasih aja penyedap yang banyak, ya, dagingnya sedikit, tepungnya banyak, udah beres, gitu. Ya. Atau yang kedua nih, ini menyelesaikan masalah apa? Produk yang ada di gambar ini, gitu ya. Ini sebenarnya produk frozen bakso itu bukan untuk segmen menengah ke bawah. Bukan. Orang yang mau membeli frozen bakso artinya mereka mau menyiapkan makanan untuk tamunya mereka. Atau mereka kepengen makan dengan cepat, nggak payah harus masak, tinggal ngeluarin frozen bakso, udah jadi. Nah, maka segmen yang dibidik itu segmen menengah ke atas. Cara melayaninya sangat berbeda. Kualitas baksonya jelas berbeda. Harganya apalagi. Gitu. Dan terakhir, tuh ada bakso yang kuahnya warnanya merah banget. Nah, itu bakso kekinian. Yang ada bakso keju, bakso rusuk, bakso pedes level 1, 2, 3. Nah, itu memenuhi kebutuhan anak muda yang senang gemar pedas. Nah, ya. Jadi masing-masing produk ini, Bapak Ibu, cara melayaninya berbeda. Walaupun masih dalam kategori bakso. Ingat, bisnis itu nggak sama dengan dagang. Kalau dagang, kita cuma sekedar menyiapkan bahan-bahannya, terus kita jual, udah. Sesederhana itu, gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini yuk. Nah, segmen itu dibagi atas 5 tingkatan. Nah, ya. Bapak Ibu lihat di bawah ini. Ada segmen fisiologis. Segmen fisiologis ini adalah segmen yang penting, gitu kan? Yang penting makan, yang penting bisa tidur, yang penting bisa minum, yang penting kenyang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu makanannya atau produknya, bajunya, ya, kemudian apa lagi? Produk yang Bapak Ibu jual di fisiologis ini, maka targetnya adalah volume. Volume. Jadi, untuk memuaskan segmen fisiologis itu nggak sulit, gitu. Mereka nggak akan banyak nanya, mereka nggak akan banyak permintaan, kok kurang ini, kurang itu, udah yang penting murah aja, gitu. Makanya untungnya tipis, menangnya di volume, gitu, ya. Dan jangan merasa ketika kita menjual produk yang murah, yang main volume itu jelek, enggak. Memang segmennya yang menuntut itu, gitu. Jadi ketika kita menjual 1.000, kita mau mendapatkan omset 100 juta. Ya, berarti kan kalau harga produknya satu piece-nya cuma 1.000 perak, ya jual 1.000.000 piece, gitu. Ya kan? Dapatnya harganya 1.000 berarti menjual berapa piece? 10.000 piece, ya. Nah, jadi segmen yang bawah itu mudah disentuh, tapi juga mudah beralih. Ketika ada yang jual lebih murah lagi, mereka akan berpindah. Makanya
kita bisa pilih naik ke yang rasa aman. Maksud yang rasa aman ini apa? Ya, segmen yang merasa bahwa ini aman dari bahan-bahan penyedap gitu ya, aman dari bahan-bahan yang berbahaya. Segmen rasa aman ini harganya sudah mulai naik ke tahap yang lebih tinggi. Jadi kalau tadi bakso kita jual semangkok yang fisiologis ini ya Bapak Ibu ya, baksonya semangkok berapa? 10.000. 10.000 mah yang penting ada bulet gitu kan ya, ada pentolnya, ada mie-nya, ya, ada kuahnya. Apakah kuahnya itu banyak micinnya? Bodo amat. Apakah mie-nya itu berpengawet? Ya bodo amat. Gitu. Apakah kemudian baksonya banyak tepungnya daripada dagingnya? Ya bodo amat. Yang penting ada bakso. Itu 10.000. Tapi kalau rasa aman ini sudah mulai bermain di psikologis, ya. Aman dari kualitas, ya. Aman dari penyakit, nggak jorok, ya, bersih. Nah, di sini nih, ya bermain di rasa aman. Sehingga kita bisa meningkatkan penampilannya, sehingga apa? Sehingga harga yang kita munculkan ke publik juga bisa lebih tinggi. Nah, ya. Jadi biasanya kalau orang yang tadinya main di fisiologis, mungkin Bapak Ibu pertama bisnisnya ini masih di fisiologis nih. Ya, masih di yang penting jualan dulu. Nanti ketika ada yang banting-banting harga, Bapak Ibu nggak usah kaget. Bapak Ibu tinggal naik aja. Ya, buat packagingnya yang bagus, buat kemasannya yang menarik, buat kampanyenya yang membuat orang merasa aman dan bidik segmen yang lebih atas. Ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal naikkan value-nya. Jadi yang rasa aman ini mereka butuh value, gitu. Nah, kalau segmen yang ke atasnya lagi sosial, nah jelas ya mereka ini yang dijual adalah kebanggaan, ya, status sosial. Nah, ya, apalagi yang di atasnya lagi, ya. Semakin segmennya ke atas ini semakin premium, gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak ngerti, ujung-ujungnya kita sakit hati. Kok barang saya sudahlah premium, tapi nggak laku ya? Tandanya Bapak Ibu jualan barang premium ke segmen bawah, ya nggak laku. Atau sebaliknya, ya produknya asal yang penting ada, terus ketika dijualkan orang menghina, ini barangnya kok jelek ya? Padahal bukan menghina gitu ya. Segmennya salah tempat. Nah, contoh nih Bapak Ibu. Kita bandingkan dua produk burger. Ada burger 5.000 yang dijual di SD, gitu kan ya. Di sekolah-sekolah, bukan di SD. Di sekolahan, karena di SD yang paling sering saya lihat ada burger 5.000, ada sandwich 5.000 gitu kan ya. Dengan kita bandingkan burger McDonald's. Burger Mac di satu bijinya 40.000. Logikanya orang akan membeli burger yang 5.000. Logikanya kan paling rame belinya yang itu kan gitu. Kenyataannya nggak semua orang mau beli burger yang 5.000. Kenapa? Karena ketika segmen mereka ada di segmen sosial, malu masa beli yang 5.000. Atau ketika mereka masuk ke segmen yang rasa aman, itu burger 5.000, menteganya mentega apaan ya? Itu dagingnya daging apaan ya? Itu kejunya keju apaan ya? Takut itu nggak higienis. Nah, maka dari itu, disinilah Bapak Ibu ketika bisa memberikan sentuhan yang tepat kepada konsumen, konsumen tidak lagi kemudian membanding-bandingkan. Nah, ya, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Mereka kenapa membedakan brandnya? Tujuannya mereka membedakan brandnya supaya image di kepala konsumen itu terasa berbeda. Ya, nah contoh nih, ya, saya pernah makan Momogi, saya langsung sebut merek aja ya. Jajanan anak-anak kecil Momogi tahu kan ya? 500-an tuh ya? Nah, 500 perak.
Nah, ketika mereka mau membidik segmen yang rasa aman, yang tanpa micin, mereka buat lagi mereknya namanya Cons. Padahal pabriknya ya sama, itu-itu aja. Cuman kenapa mereka harus bedakan mereknya supaya image yang tertanam di masyarakat itu berbeda. Nah, sama kayak Oppo, Vivo. Oppo itu kan segmennya menengah atas, Vivo bawah. Xiaomi lebih bawah lagi. Gitu. Ya. Nah, Kalau gitu itu kapan, Coach? apanya? Kita branding ulang untuk dua kebutuhan itu. Maksudnya kalau saya sekarang kan masih di fisiologisnya. Iya, iya. Ketika ada permintaan atau sambil lalu kita bikin dikit-dikit untuk mengenalkan? Sambil boleh, jadi begini. Nah, bisnis itu ada tahapannya. Nah, ya, saya sharing lagi nih. Bisnis itu ada tahapannya. Nah, bisnis itu ada 5 tahap, Ibu. Ya, saya screen share dulu. Bagikan layar. Nah, oke. Bisnis itu ada 5 tahap. Ya, tahap yang pertama itu fase omset, Bu Arini. Seperti contohnya Bu Arini sekarang ini masih berusaha bertahan hidup. Ya kan? Kenapa? Karena dia sudah masuk ke fase ekspansi. Jadi tahapannya itu fase omset dulu, kemudian baru fase margin. Maksudnya fase margin apa? Kita cari untung. Kalau di fase omset, yang penting bertahan hidup dulu, yang penting bisa makan, sementara di fase margin, kita mulai dapatkan keuntungan yang banyak. Kenapa kita dapat keuntungan yang banyak? Karena orang sudah mulai mengenal kita dan orang mencari kita, gitu. Ya. Nah, di fase margin ini kuncinya adalah produk kita itu sudah cocok dengan kebutuhan konsumen, gitu. Makanya kenapa dibilang fase margin, karena marginnya tebel. Ya. Untungnya sudah lumayan gede. Kita punya diferensiasi, kita punya pembeda. Kita punya hal yang dicari orang, gitu. Makanya kita bisa jualan mahal. Kalau kita nggak punya pembeda, ya gimana kita mau jual mahal, ya kan? Orang akan sama aja melihatnya. Baru setelah fase margin, kita akan mulai fase sistemasi, Ibu, gitu ya. Karyawan mulai banyak, ya, mulai disusun sistemnya. Ada sistem keuangan, sistem pemasaran, sistem pergudangan. Baru kemudian kita cari leader untuk kita delegasikan. Jadi nggak lagi kita semua yang handle, baru kemudian terakhir fase ekspansi. Nah, itu dari saya, Ibu. Ya. Sip? Baik. Sip, masih belum berani merekrut karyawan. Itu dia, Coach. Masih ada ragu-ragu dan kekhawatiran. Tapi Kekhawatirannya di mana? Kekhawatirannya di mana? ya, bilang Coach kan kalau misalnya kita tidak gaji orang, jadi harus digaji gitu. Tapi itu hanya was-was saja, Coach. Jadi harus berani. Harus berani dong, bener. Sekarang penjualannya berapa cup sehari? Kemarin waktu bulan 9 Juli tuh, Coach, hampir 300 cup. Jadi berdua sama istri aja, Coach. Sebenarnya bisa, untuk rekrut orang nggak bisa, Coach. Iya, nah ini masalah banyak pengusaha UMKM, itu keberanian ini tadi. Aduh, nanti kalau seandainya mereka direkrut, nggak ada apa ya, gimana ya mau menggajinya kan gitu kan ya. Padahal karyawan itu digaji dulu atau kerja dulu baru digaji? Kerja dulu, Coach. Itu dia, kerja dulu baru digaji, betul kan ya? Jadi buat apa takut ngerekrutnya? Selama kita punya namanya job planning. Apa itu job planning? Kita menyusun langkah, ya, apa saja yang harus dikerjakan oleh seseorang itu. Ya, contoh nih, Bang Romi merekrut marketing. Tugasnya marketing mencari event. Setiap hari harus ada 3 event. Nah, ya. Iya, harus ada. Ya, logikanya di mana mau mencari 3 event? Banyak banget. Ada di masjid,
ada di tempat olahraga, ada di mall mungkin, ada di tempat-tempat ya di mana gitu ya. Tugas mereka mencari 3 titik sehari. Maka kalau sudah dapat informasi, tinggal kita menuju ke event itu. Coba perhatikan, kemarin aja saat kurban ya, itu banyak sapi yang dipotong gitu kan ya, banyak kerumunan, banyak yang jualan di sana. Ya, belum lagi rekrutmen, tes CPNS. Wah, tes CPNS itu kan kerumunannya banyak orang, di situ pun banyak pedagang asongan, betul nggak? Nah, jadi ketika kita sudah memplanningkan pekerjaan, nantinya akan kita deskripsikan. Makanya namanya job desk, job description. Kita deskripsikan pekerjaan-pekerjaan dari karyawan kita. Setelah kita deskripsikan, baru kita nilai. Nah, jadi kita menggaji mereka itu tidak pukul rata, tapi sesuai dengan kinerja mereka. Rapot kerja itu adalah yang namanya KPI. Nah, itu adalah sistem satu paket itu. Jadi kita terhindar dari membuang-buang uang ya yang nggak jelas, dan kita terhindar dari kerugian gitu. Jadi ketika kita merekrut karyawan jadi efektif dia. Oke ya. Oke, Pak Vila. Nah, gimana Mas Vila atau Mas Romanul Bustomi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan saya kan lagi di Semarang, ya Pak. Nah, itu kan saya Ini, sorry, yang tidak komitmen ini yang Mas yang bermitra dengan orangnya atau dengan orang yang ngajarin itu tadi? mitranya lebih kayak saya mau kerja sama orangnya, terus kan harus cari karyawan. Itu sudah siap dengan sistemnya, gitu. Nah ini juga buat Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, Oh iya, iya, bahaya ketika kita bermitra dengan bisnis yang tidak siap secara sistem, ya. Mereka itu akan kejar-kejaran. Ini banyak sekali yang franchise, jual franchise, tapi sebenarnya mereka bukan jual franchise, cuma jual nama doang, gitu. Ya, sistemnya belum rampung, pelatihannya yang harusnya diberikan ke karyawan tadi belum konsisten, ya. Tentang kontrolnya juga belum bagus juga, gitu kan. Apalagi seperti tadi yang Mas Roma katakan, ya, itu diundur-undur terus, gitu ya. Diundur-undur terus bukanya. Nah, Masnya sudah ini belum? Sudah masukkan uang di situ? ya lebih kayak fasilitas sih, kayak gerobak sama kerjasamanya. Nah ini kan udah agak lama juga berhenti. Nah udah mau buka lagi, cuman kendalanya itu. Iya, ditagih aja. Cabangnya banyak juga, tapi ya sama-sama jalan juga. Ada karyawan juga, tapi yang saya ini sih yang kayak susah. Oke, iya kita nggak tahu manajemennya ini bagaimana, gitu. Itu bermasalahnya di manajemennya dia. Jadi dia belum siap, tapi sudah jual kemitraan. Iya, ditagih terus aja. Ya, Ditagih. saya juga udah pernah ini sih, tanya juga udah mau kayak sertifikat halal udah, terus dia juga kadang ikut seminar UMKM dan gitu, tapi cuma kendalanya kayak lebih ke waktu sama karyawannya juga. Iya, jangan-jangan dia belum punya sistem manajemen yang bagus. Iya, ya, iya kan lucu ya, masa orang yang mau mentraining karyawannya dia sendiri punya masalah dengan pribadinya, gitu kan? Masalah pribadi tercampur dengan masalah bisnis, nah itu kan tidak profesional, begitu kan? Oh iya, Iya, ya itu. iya. Mungkin itu yang bisa saya jawab.
Oke, dengan Bapak Ibu semuanya, ya. Mungkin begitu dulu pembahasan kita di forum Tunas sore hari ini ya. Nah, alhamdulillah ya kita sudah sore juga, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini berkah. Ya, hanya segini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf dengan banyak keterbatasan dan kekurangan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya bisa lebih maksimal. Dan Bapak Ibu yang berminat untuk ikut pembinaan intensif, jangan lupa langsung hubungin ke saya. Ya, mudah-mudahan dengan pembinaan intensif itu Bapak Ibu menjadi lebih berani, lebih percaya diri untuk menjalankan bisnisnya. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya.